Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru hebat, negara kuat. Kembali bertemu lagi dengan saya Rahmat Patansi di pembelajaran untuk kelas 12, materi tentang menyajikan hasil interpretasi pandangan pengarang dan merancang novel. Nah, pada pertemuan kali ini kita di sini setelah mempelajari materi ini diharapkan mampu untuk menemukan pandangan pengarang dalam novel dan menyajikan hasil interpretasi pandangan pengarang dengan kalimat yang baik dan benar. Maksudnya di sini menemukan pandangan pengarang dalam novel, kira-kira pandangan pengarang ataupun pandangan si penulis ataupun si pembuat novel, kira-kira dia menggunakan pandangan seperti apa. Setelah itu juga menyajikan hasil interpretasi. Jadi kita setelah itu diminta untuk dapat menyajikan ya. Yang pertama, menemukan pandangan pengarang dalam novel. Ya, ini ya. Silakan kalian lihat di tabel ini. Pandangan pengarang novel dalam novel itu yang pertama sosial, keagamaan, budaya. Jika dilihat dari aspek kehidupan sosial, pandangan pengarang itu seperti apa? Contoh, jika dilihat dari aspek kehidupan sosial, pandangan pengarang itu melibatkan apa-apa saja. Dari jika ini keagamaan juga seperti apa, budaya juga seperti apa. Pandangan pengarang ini biasanya berkaitan dengan kehidupan si pengarang itu sendiri. Dia lahir di tempat yang seperti apa, dia besar di tempat seperti apa, dia bergaul dengan lingkungan seperti apa, dia hidup di zaman yang seperti apa. Jadi itu berkaitan dengan pandangan dari pengarang. Berikut, menyajikan hasil interpretasi pandangan pengarang. Setelah kalian menemukan pandangan pengarang terhadap beberapa aspek di dalam yang sudah saya jelaskan tadi, nah berikut juga merancang novel ya. Pada bagian ini merancang novel dengan memperhatikan isi. Jadi memperhatikan isi ini maksudnya isi dari novel itu sendiri. Merancang novel dengan memperhatikan kebahasan. Nah, kebahasan ini sangat penting dalam semua unsur penulisan. Bukan hanya di novel saja, kebahasan ini penting di setiap penulisan. Merancang novel adalah membuat gambaran mengenai sebuah cerita yang akan ditulis dalam bentuk novel. Jadi, terserah kita bisa mengambil berdasarkan kisah nyata, bisa kita mengambil sesuatu yang menarik dan dikembangkan dalam novel bisa. Jadi dalam hal ini itu tidak dibatasi ya, tidak dibatasi untuk si pengarang ingin membuat novel seperti apa. Nah, merancang novel dengan memperhatikan isi. Untuk merancang sebuah novel terlebih dahulu, tentu tema apa yang akan kalian pilih. Nah, yang pertama, tema apa yang akan diangkat dalam tulisan novel. Pilihlah salah satu tema. Tema, terserah kalian mau pilih yang mana. Apakah kalian ingin mengangkat novel yang bertemakan pendidikan bisa, politik bisa, persahabatan bisa, romantisme bisa, dan lain sebagainya, ataupun keagamaan bisa. Itu berkaitan dengan tema ya. Yang berikut berkaitan dengan tokoh dan karakter. Siapa sajakah tokoh-tokohnya? Artinya pemain. Siapa-siapa sajakah pemain yang akan kalian libatkan dalam karya kalian tersebut. Dan bagaimana karakternya? Kira-kira dari setiap pemain kalian akan melekatkan karakter seperti apa untuk karakter-karakter yang akan nanti kalian lekatkan kepada tokoh-tokohnya. Tokoh-tokoh dan tentukan tokoh dari antagonis, protagonis, tritagonis seperti yang sudah pertemuan lalu sudah saya jelaskan kepada Anda tentang antagonis seperti apa, protagonis seperti apa, tritagonis seperti apa. Dan ada tambahan satu, figuran ya. Tokoh dan karakter. Nah, di sini di titik-titik ini tokoh dan karakter itu tokoh utama dia memiliki
tentunya tokoh utama dia adalah protagonis. Karakter yang ia miliki kira-kira seperti apa? Tokoh kedua mungkin dia memiliki antagonis. Nah, antagonis ini dia memiliki sikap seperti apa atau karakter seperti apa. Tokoh ketiga itu tritagonis, itu tokoh yang penengah antara antagonis dan protagonis. Itu memiliki karakter yang biasanya dia memiliki karakter yang bijaksana. Dipahami ya? Bagaimanakah alur yang akan kamu gunakan? Nah, alur apakah yang akan digunakan? Pertemuan lalu sudah saya jelaskan juga. Alur majukah? Apakah alur mundur? Atau campuran? Silakan Anda pilih alur. Kalau saya sarankan, karena Anda baru belajar dan baru memulai tulisan atau ingin membuat novel, alur yang saya sarankan adalah alur maju. Kenapa alur maju? Karena alur maju lebih mudah untuk kalian urutkan ketimbang alur campuran dan alur mundur. Dipahami ya? Di manakah latar tempat, waktu, dan suasana ya atau sosial yang akan diceritakan? Latar atau settingnya, kira-kira latar tempat-tempat yang akan kalian ambil dalam tulisan kalian itu akan bertempat pada tempat apa saja. Berikut latar waktu yang akan kalian gunakan, menggunakan latar waktu seperti apa? Siang, pagi, sore, ataupun malam, ataupun latar waktu seperti apa? Latar waktu sosial ini atau latar waktu suasana, kira-kira pada kejadian-kejadian tersebut mengandung suasana seperti apa? Dipahami ya? Ini sebenarnya adalah sebuah penugasan, tapi karena kita belajar daring, jadi kalian hanya silakan melihat dan mendengarkan, dan insya Allah kalian bisa memahami dan mengerti ya. Jika ada yang tidak kalian ketahui atau kurang jelas, silakan tanyakan di kolom komentar nanti. Jika kamu memilih tema politik ataupun pendidikan ataupun persahabatan, pesan apa yang ingin kamu sampaikan? Jika jadi ini ya, pesan ini adalah akhir dari sebuah karangan. Kira-kira pesan apa yang terdapat pada novel tentang yang bertema tentang pendidikan ataupun persahabatan? Biasanya kalau tentang pendidikan itu biasanya pesan moralnya, jangan sampai putus sekolah, belajarlah yang rajin dan baik untuk menggapai masa depan. Biasanya seperti itu. Persahabatan juga itu pada intinya juga kemungkinan besar tema yang ada pada persahabatan ini itu pesannya tentang seorang sahabat yang baik harus selalu menjaga dan menerima kekurangan sahabatnya sendiri. Nah, rancangan novel ini dalam tabel ini sudah dirumuskan ya. Judul novel setelah kalian menentukan tema, kira-kira judul novel yang akan kalian buat jika tentang persahabatan, berarti judulnya kurang lebih sahabat sejatiku atau nama dari si sahabat kalian. Tokoh dan karakter sudah saya jelaskan tadi, jadi di sini kalian silakan ditulis alur, kira-kira alur apa yang akan kalian gunakan. Seperti yang saya sarankan tadi, alur maju agar lebih mudah, tempat, waktu, dan suasana atau sosial ya. Terus yang terakhir itu aman atau pesan yang tadi ya. Merancang novel dengan memperhatikan kebahasaan. Jadi dalam membuat novel sangat penting bagi kita untuk memperhatikan kebahasaan yang akan kita gunakan nanti di dalam pembuatan novel. Kenapa? Karena jangan sampai kita menggunakan bahasa yang sulit dimengerti dan dipahami oleh orang lain ketika mereka membaca. Nantinya hanya akan menimbulkan rasa kebingungan kepada mereka tentang apa yang kita tulis. Kira-kira makna katanya ini apa ya? Kenapa bisa seperti ini? Nah, itu hanya akan membuat kebingungan kepada mereka. Jadi alangkah baiknya kita menggunakan bahasa yang
standar-standar saja atau yang biasa-biasa saja, yang secara umum mudah dimengerti untuk mereka di luar sana yang sebagai pembaca novel nanti. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Dan jangan lupa, jika ada yang ingin kalian tanyakan, silakan bertanya di kolom komentar. Dan jangan lupa juga di like dan subscribe. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.